Halo sahabat setia, apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Baiklah sahabat, untuk tidak berlama-lama dan tidak membuang-buang waktu dengan percuma, sebaiknya langsung saja kita ikuti sebuah penayangan alur cerita film yang berjudul Anjing Nakal yang Cerdas, juga sangat baik hati pada pemiliknya yang sedang menderita sakit kanker. Oke sahabat setia, mari kita saksikan alur cerita filmnya dengan seksama. Selamat menonton. Oh ya sahabat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Oke sahabat, terima kasih. Di awal cerita, terlihat sebuah mobil membuang sebuah kardus yang berisikan seekor anjing. Rupanya si pemilik anjing membuang anjing itu karena mungkin anjing itu sangat nakal. Dan kali ini, saat anjing nakal itu melihat ke seberang jalan, si anjing melihat di etalase kaca, terlihat daging panggang yang kelihatan sangat gurih. Sambil menggigit celana si pengendara motor, si anjing akhirnya bisa menyeberang dan menuju tempat etalase daging tadi. Si anjing yang memang sedang kelaparan dia pun mencoba untuk menuju ke tempat etalase tadi dan mengambil daging yang berada di meja etalase itu. Saat itu, datang seorang pemuda yang terlihat baik dan sopan. Dia sengaja datang ke situ untuk membeli beberapa kilo daging segar. Namun anehnya, meskipun si pemuda tadi adalah langganan si bapak yang punya kios daging itu, si bapak bilang dia tidak akan memberikan dagingnya pada pemuda itu. Dengan alasan, dengan kalimat yang ketus si bapak berkata, "Hei Pedro, saya tak sudi menjual dagingku untuk perusahaan kamu kerja." Sebab, lanjut si bapak dengan nada yang mulai tinggi, "Kemarin bosmu yang sombong itu datang kemari dan memaki-maki saya di depan banyak orang sambil mengatakan dasar orang tak tahu diuntung," ucap si bos dengan angkuhnya. "Dan dari situ saya tak mau lagi menjual daging saya pada keluarga besar bosmu itu, termasuk kamu Pedro," pada pemuda yang bernama Pedro. Dan saat itulah, Pedro yang tahu kelemahan si bapak, Pedro mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Begitu melihatnya, si bapak itu langsung mengambil dan memakannya. Sebab makanan itu adalah makanan favorit si bapak. Pedro sendiri, yang membuat makanan yang bernama combro Brazil itu, resepnya dia dapatkan dari ibunya yang pandai memasak. Saat si bapak merasa senang telah diberi combro itu, si bapak pun langsung melayani pesanan Pedro. Namun saat si bapak melayani daging pesanan Pedro, terlihat si anjing kecil yang nakal itu sedang mencuri daging sosis dan langsung membawa kabur makanan itu. Lantas si Pedro pun segera menuju ke mobilnya. Saat Pedro hendak menuju tempat kerjanya, tiba-tiba ada segerombolan anjing-anjing lucu yang digembalakan oleh seorang wanita cantik, memotong jalur Pedro yang sedang berjalan dengan mobilnya, dan hampir saja gadis pengembala itu akan tertabrak kalau Pedro tidak segera mirem dengan cepat. Tapi apa yang terjadi? Pedro malah mendapat cercaan dan umpatan dari kemarahan si gadis pengembala itu. Pedro yang hanya bisa diam tak mampu membalas umpatan-umpatan dari gadis itu. Pedro yang mencoba minta maaf pun tak digubris oleh wanita yang bernama Camila. Camila tetap saja berkata-kata dengan kesalnya pada Pedro. Sementara kini si anjing kecil yang nakal itu sudah berada di mobil Pedro, tanpa ketahuan oleh si pemilik mobil. Dan setelah sampai di tempat kerjanya, Pedro pun segera masuk ke dalam ruangannya, karena hari ini dia akan membuat combro yang lezat, untuk dia jadikan sebagai bahan eksperimen, sebagai bahan pertimbangan untuk menjadi menu di rumah makan besar itu. Si anjing nakal yang mengintip makanan yang sedang dibuat Pedro. Dari jendela ruangan kerja Pedro, dia sedang mengamati makanan itu, yang nantinya akan diambil dengan sekali loncatan. Sementara Pedro tidak mengetahui kalau si anjing nakal itu ada di situ sedang memperhatikannya. Saat itu, makanan combro Brazil andalan Pedro pun telah selesai. Wangi dan lezatnya sudah terbayang di hidung si anjing nakal. Namun kali ini Pedro segera mengamankan makanan itu. Sebab, menu masakan yang Pedro buat akan diajukan pada si bos Marta, supaya bisa dijadikan menu makanan tetap di restoran besar itu.
Namun chef kepala yang juga ada di ruangan itu tidak setuju dengan usulan Pedro yang akan mengajukannya pada bos Martha. Si chef kepala bilang, "Pedro itu kan hanya makanan biasa dari kampung, mana cocok dikonsumsi oleh orang-orang kota di sini." "Sudahlah Pedro, kamu gak usah macam-macam," ucap si chef ketua dengan ketusnya. Mendengar ejekan dari chef kepala, Pedro hanya diam dan tak banyak bicara. Namun lain halnya dengan bos Martha, yang kebetulan tadi mendengar ejekan chef kepala pada Pedro, dan bos Martha pun ingin sekali mencicipi masakan yang Pedro buat, sebab si bos tadi sudah melihat dan mencium makanan segar di hidungnya. Namun di saat bos Martha akan mencicipi combro buatan Pedro, utusan dari Asosiasi Perhotelan Bintang 5, yaitu seorang penilai makanan yang akan memberikan lisensi, apakah hotel ini layak dengan sajian masakannya, atau hanya rumah makan biasa yang tak berprestasi. Bos Martha segera saja menyuruh chef kepala untuk segera menyajikan hidangan yang telah dipersiapkannya. Namun setelah chef kepala sudah menyediakan menu yang akan diberikan kepada tim penilai, rupanya dari arah yang tidak terduga, si anjing kecil yang nakal itu segera menyantap hidangan yang telah dipersiapkan tadi oleh chef kepala. Semua yang melihat kejadian itu jadi panik dan serba salah, dan saat si anjing nakal itu bisa terkepung, si chef kepala dengan pentungan kayu besarnya hendak membunuh si anjing itu, tapi untung saja Pedro dapat menahan tangan si chef kepala. Untunglah di saat yang tepat Pedro dapat menghentikan tindakan si chef kepala yang tidak kenal rasa empati, sekalipun itu hanya pada binatang. Dan bos Martha yang telah melihat semua kejadian itu di depan matanya, jadi saat ini memutuskan untuk menyajikan menu masakan combro berhasil buatan Pedro. Karena selain Bu Bos telah mencicipinya, waktunya kini sudah tidak ada lagi. Karena sekarang harus segera menghadap tim penilai dari Asosiasi Perhotelan Besar itu. Mendengar keputusan yang telah diucapkan oleh bos Martha, si chef jadi langsung marah mendengar si Pedro. Dan si chef kepala itu langsung pergi dengan membuka pakaian chefnya, yang artinya kini, si chef kepala telah keluar dari pekerjaannya, dan bos Martha, yang melihat chef kepala yang mengundurkan diri, malah merasa tenang, dan sekaligus juga senang, sebab selama ini, chef kepala itu selalu seenaknya sendiri, juga dia tidak pernah mendengarkan pendapat atasannya, dan itu membuat bos Martha sudah tidak cocok lagi padanya, jadi, untung saja sekarang si chef sudah keluar. Yang pada akhirnya, si bos Martha menyuruh Pedro untuk menggantikan chef kepalanya. Dan Pedro disuruh segera memberikan combro buatannya pada si ibu dari Asosiasi Perhotelan itu. Saat si ibu dari Asosiasi Kuliner melihat combro itu, dia menanggapinya dengan sepele, tidak memberikan respon yang positif pada makanan itu. Kini sang penilai mulai mencoba combro itu dengan tenangnya mengunyah makanan itu. Ketika ibu penilai mengunyah pada gigitan awal, dia biasa-biasa saja. Namun setelah gigitan berikutnya, barulah wajah si ibu menjadi berubah mendadak. Sepertinya si penilai ini merasakan perubahan rasa yang sangat luar biasa, ternyata. Dan kini jelas sudah, kalau si ibu penilai dari asosiasi itu sangat menyukai makanan itu, dan dengan hati senang, memberikan penilaian yang sangat baik pada restoran bos Martha, dan dengan senang hati juga bos Martha mengakui kehebatan Pedro yang bisa meracik dan membuat combro tradisional menjadi menu favorit di restoran bintang 5. Dan semua para karyawan pun ikut berbangga ria karena restorannya mendapat predikat terbaik di kota itu. Dan yang lebih membanggakan lagi, saat itu juga bos Martha mengumumkan kalau chef kepala di perusahaannya kini telah dijabat oleh Pedro yang menggantikan chef kepala yang telah keluar. Saat itu juga Pedro menerima seragam resmi dari bos Martha. Saat itu, Pedro jadi teringat si anjing nakal itu. Namun sambil Pedro hendak pulang, dia bertemu dengan si anjing kesayangannya itu, yang benar-benar telah memberikan keberhasilan, serta kemudahan buat Pedro, untuk masa depan yang lebih baik. Lalu segera saja Pedro memberikan makanan yang dia bawa. Pedro merenung pada dirinya sendiri, dia gak habis pikir, kenapa? Baru 1 hari Pedro bertemu dengan si anjing nakal itu, tapi anjing itu telah memberikan keberkahan yang luar biasa pada dirinya. Dan saat sang ibu menelpon dirinya, tentu saja Pedro menceritakan semua kejadian yang ia jalani selama ini pada ibunya, dan sang ibu memberikan dukungan sepenuhnya, jangan sembarangan dalam menjalankan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, dan selalu berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa,
serta selalu ingat, jaga kesehatan. Tegas ibunya, sambil mengakhiri pembicaraannya. Di akhir telepon, sang ibu mengharapkan Pedro segera pulang meskipun hanya sebentar, karena sang ibu sudah kangen dan ingin langsung bertemu dengan Pedro. Saat itu, Pedro mendengar gonggongan anjing yang seperti sedang menunggu dirinya. Sedangkan di luar hujan sudah mulai deras mengguyur, dan betapa kagetnya saat Pedro melihat si anjing nakal itu sedang hujan-hujanan di luar rumah. Segera saja Pedro membawanya masuk ke dalam rumahnya. Parabéns, conseguiu. Pedro yang kasihan pada si anjing kecil itu, yang mana seluruh tubuhnya basah terguyur air hujan. Dan kini Pedro dengan kasih sayangnya, Pedro memandikan dan mengeringkan badan si anjing, hingga si anjing kecil merasa senang dan hangat tubuhnya. Já dorme, você vai beber. Yang tak lama kemudian si anjing nakal itu kini merasa lelah dan ingin rebahan, dan dengan sigap si Pedro cepat menyediakan tempat untuk si anjing kesayangannya itu tidur. Dan tak lupa Pedro pun menyediakan makanan untuknya. Sambil menenangkan si anjing, Pedro pun meminum obat sakit kepalanya yang sedang dia rasakan sakitnya sekarang. Namun beberapa saat setelah meminum obat itu, Pedro merasakan sakitnya kini sudah baikan. Dan tak lama mereka berdua pun kini tertidur dengan tenang. Saat pagi yang cerah, si anjing dengan kebiasaannya selalu menciumi kepala Pedro, sehingga Pedro pun terbangun karenanya. Tapi alangkah terkejutnya setelah Pedro melihat betapa kamar dan ruangan lain jadi berantakan gak karuan. Rupanya si anjing nakal ini mulai kumat lagi dengan kebiasaannya merusak dan memporak-porandakan ruangan rumah orang. Olha o que você fez. Que é isso, cara? Pedro kini merasa si anjing nakal ini harus diberikan sekolah kedisiplinan, agar tidak lagi berlaku serampangan dan suka banget mengacak-ngacak rumah orang. Untuk itu, kini Pedro membawa anjing nakalnya ke sebuah sekolah kedisiplinan anjing di kota itu. Dan saat Pedro membawa si anjing nakal itu ke seorang petugas di situ, dia bernama Luis dan dia adalah asisten pelatih. Sementara pelatih ahlinya sedang merawat anjing pendatang baru. Begitu sang pelatih ahli itu datang menemui Pedro. Sang pelatih itu sedikit kaget melihat orang yang datang. Sepertinya dia pernah tahu saat menyeberang di jalan, Camila waktu itu bersama anjing-anjing didikannya. Namun saat itu Camila tidak mempersoalkan hal itu lagi. Kini dia sangat senang dengan kedatangan anjing baru yang lucu, yang akan dia didik di sekolahannya. Saat Camila melihat si anjing kecil itu selalu menjilati kepalanya Pedro, Camila bertanya mengapa si anjing itu selalu menjilati kepala Pedro. Pedro juga yang sebenarnya mengetahui perempuan yang ada di depannya, saat dia hampir menabrak perempuan itu ketika menyeberang jalan. Dan tak lama kemudian Pedro menjawab pertanyaan dari Camila. Anjing saya memang selalu menciumi kepala saya, pada saat saya merasakan ada yang aneh dan terasa sakit di kepala saya. Dan pada saat itu juga Camila bicara dengan nada tegas, Pedro, kamu harus segera periksakan sakit kepala itu ke rumah sakit secepatnya. Sebab menurutku, tidak mungkin anjingmu itu sering melakukan sesuatu yang tak biasa, kecuali ada yang tak biasa di kepalamu Pedro. Anjing itu seperti tahu, kalau di kepala kamu ada sesuatu yang berbahaya. Jadi menurut hematku, segeralah kamu periksa ke rumah sakit sore ini juga. Dan segera saja, setelah mendengar saran dari Camila, Pedro segera pergi ke rumah sakit, dan dia langsung mendaftarkan diri ke bagian penyakit dalam. Setelah mendaftar ke bagian penyakit dalam dan Pedro sudah mengeluhkan penyakit yang dia derita, kini Pedro masuk ke bagian CT scan, yang bertujuan agar diketahui secara pasti, apa sebenarnya yang terjadi pada isi kepala Pedro, yang sering menjadikan kepala menjadi sakit sekali. Setelah menunggu hasil tesnya, Pedro kini menghadap sang dokter, yang telah memeriksa hasil dari hasil scan tadi. Kemudian dokter itu menerangkan hasil dari pemeriksaannya, bahwa sudah lama Pedro menderita sakit kepala yang cukup akut, dikarenakan di kepala Pedro kini telah terkena kanker, lebih tepatnya kanker otak. Ucap dokter itu,
memastikan hasil pemeriksaannya pada Pedro. Setelah mendengar keterangan dari dokter itu, dokter menjelaskan kalau Pedro kini terkena kanker otak yang sudah akut. Sontak saja Pedro jadi kaget dan tak percaya kalau selama ini ada kanker di dalam kepalanya. Pedro bingung dan berpikir, bagaimana mungkin dengan keadaan seperti ini saya akan bisa menjalankan kegiatan usaha yang cukup memerlukan tenaga yang kuat. Sementara kini dirinya hanya seorang penderita kanker akut yang sangat lemah. Keesokan harinya saat dia kembali sibuk di tempat pekerjaannya, Pedro selalu bingung dengan keadaan sekarang, sebab ibunya pasti sedang menunggu kabar darinya. Sementara Pedro sendiri sekarang terkena kanker akut, tak mungkin Pedro tega memberitahu sang ibu. Saat dia sedang memikirkan persoalan penyakitnya, Pedro dipanggil oleh sang bos, yang ingin melihat hasil pekerjaannya di saat awal menjadi chef kepala. Dan bos Marta mengatakan kalau kamu Pedro, baru awal kamu bekerja sebagai chef kepala, kamu sudah bertindak indisipliner, tidak taat aturan dan tidak ada karya yang bisa kamu hasilkan, ucap bu bos dengan tegas, dan langsung saja Pedro meminta maaf dan memohon agar dia diberikan kepercayaan lagi. Dan Pedro berjanji jika minggu depan akan ada menu andalan baru yang sudah Pedro temukan. Dan Pedro mengatakan kalau hari kemarin dia banyak mengalami gangguan. Mendengar semua alasan dan ungkapan Pedro, sang bos pun mengerti, malah menyuruh Pedro untuk cuti istirahat 1 minggu, biar pekerjaan ada rekan kerja Pedro yang menggantikannya. Sebenarnya Bu Marta tahu Pedro memang dalam keadaan kurang stabil. Dia membutuhkan istirahat untuk kesehatan tubuhnya. Mendengar semua itu, Pedro jadi senang dan berjanji akan lebih giat lagi untuk memajukan perusahaan ini. Dan si bos berkata, dengan tegas, Pedro saya tunggu janjimu, ucap Bu Marta mempertegas. Saat Pedro sedang beristirahat di luar, Pedro mendapat chat dari sang ibu, yang menanyakan kabar pekerjaannya setelah menjadi pejabat di tempat pekerjaannya. Membaca kalimat ibu yang gembira dan penuh harap darinya, Pedro merasa bingung dan bersalah pada sang ibu, tapi Pedro bertekad, dia akan bangkit sekuat tenaga dengan sisa harapan besar yang tersisa. Dan Pedro menjawab pertanyaan ibunya, dengan mengatakan dia baik-baik saja, pekerjaan lancar. Dan kesehatannya pun kini baik-baik saja. Setelah membaca kabar terakhir dari Pedro, sang ibu pun senang dan kini tenang. Dan sekarang Pedro mengajak si anjing nakal itu untuk tinggal bersama lagi. Setelah beberapa hari kemarin berada di tempatnya bersekolah, namun kini sudah ada perubahan dari diri si anjing itu. Dia kini terlihat lebih pendiam dan terlihat tenang. Lalu Pedro secara khusus membelai dan mengatakan kalau si anjing nakal itu sangat berjasa pada Pedro. Kalau dia tidak sering menjilat kepalanya, Pedro tidak akan tahu kalau dirinya terkena kanker akut, seperti mengerti dengan ucapan Pedro. Dan si anjing kecil yang nakal itu cuma bisa menatap Pedro dengan tatapan penuh arti. Dan saat itu, Pedro sedang berjalan-jalan di luar untuk mencari si ibu tetangganya yang akan pulang dari gereja. Saat ketemu si ibu, Pedro langsung mengatakan kalau dia ingin menitipkan si bocil pada ibu itu, karena Pedro ada keperluan untuk kemoterapi di rumah sakit. Dan si ibu pun mendengar itu, langsung menyetujuinya. Dan setelah si anjing bocil itu diserahkan pada ibu tetangga itu, Pedro segera berangkat ke rumah sakit. Untuk pertama kalinya dia dikemoterapi. Saat Pedro sedang menjalani kemoterapi, ada seorang pasien lama yang mencoba mengajak ngobrol Pedro agar suasana tidak tegang. Dan Pedro pun menyambutnya dengan senang hati. Dan orang yang ingin mengajaknya mengobrol itu bernama Leo. Leo seorang pasien lama yang juga divonis tidak akan sembuh, tapi anehnya dia terlihat biasa-biasa saja, seperti sedang tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Dan sambil menggoda Pedro, Leo berkata, "Bro, jangan dibawa terlalu serius, santai-santai saja. Buat apa kita cemaskan? Toh ini semua sudah terjadi dan ini adalah sudah ada dalam garis tangan Tuhan," ucap Leo sambil meyakinkan Pedro. Dan saat itu Leo mengeluarkan sebuah buku kecil yang berisikan karya seni dari Leo, yaitu sebuah lukisan bergerak yang dibuat Leo sebagai kenang-kenangan buat Pedro. Saat itu Pedro pun menerima pemberian itu dengan senang hati. Setelah selesai menjalani kemoterapi awal,
Pedro kini sudah pulang menuju ke rumahnya. Namun sebelum ke rumah, dia mampir dulu ke rumah ibu tetangga yang dia titipi si bocil nakal itu. Dan alangkah kagetnya Pedro ketika melihat kenakalan si bocil yang mengacak-acak ruangan si ibu. Segera saja Pedro menenangkan si bocil agar dia mau pulang ke rumahnya. Dengan penuh kemarahan ibu tetangga itu memaki-maki Pedro dengan kata-kata yang cukup menampar, dan kini si ibu itu mengatakan pada Pedro kalau dia tidakkah akan mau lagi untuk disuruh menjaga si anjing cilik yang nakal itu. Badan Pedro yang lemah kini merasa lelah sekali sebab kepala seperti mau pecah. Melihat itu si bocil jadi kasihan pada si juragan. Keesokan harinya, kali ini Pedro ingin sekali lagi untuk menyekolahkan si bocil di tempat ini. Tentu saja Camila dan rekannya sangat senang bisa bersama lagi dengan si bocil anjing yang nakal. Dan kali ini Pedro meyakinkan kalau dia sangat percaya pada Camila. Suatu saat nanti si bocil pasti akan menjadi anjing kecil yang sangat baik, ucap si Pedro dengan penuh harap. Dan pada saat itulah, pelatihan kedisiplinan si anjing mulai diberlakukan, di mana para anjing harus mulai dengan berlari sekencang-kencangnya, sambil melompat dan terus mengejar mangsa yang dia incar. Intinya kini terlihat si bocil sangat senang dan punya banyak teman di sekolah milik Camila itu, dan tentu saja Pedro yang melihat kegiatan para anjing di situ jadi ikut merasa senang sekali. Dan setelah 1 minggu si bocil digembleng di tempat perpeloncoan anjing, kini Pedro bisa melihat atas prestasi si bocil di rapor mingguannya. Ternyata si bocil banyak mengalami peningkatan tingkat kedisiplinan dan jadi lebih pendiam sekarang. Hanya saja sekarang, si bocil jadi kurang nafsu makan. Untuk itu kini, Pedro memberi hadiah berupa makanan enak untuk manusia yang sekarang boleh dimakan oleh si bocil. Karena si bocil sudah banyak membantu sang majikan, dan sekarang mereka jadi makan bersama makan makanan yang sama. Di saat mereka makan bersama, wajah si bocil selalu saja menatap ke pesawat TV yang sedang memperlihatkan bagaimana hewan laut hidup di dalam air. Si bocil sangat antusias sekali saat itu, dan Pedro pun jadi tahu akan kesukaan si bocil sekarang. Makanya untuk si bocil agar dekat dengan ikan-ikan di laut, kini si Pedro akan membawa si bocil untuk mengunjungi ibunya Pedro. Sekalian mengajak si bocil ke pantai, sebab tempat tinggal sang ibu Pedro dekat sekali dengan pantai dan lautan. Dan keesokan paginya Pedro dan si bocil datang ke rumah sang ibu, sambil nantinya si Pedro akan mengajak jalan-jalan si bocil ke pantai. Saat melihat kedatangan sang anak, si ibu pun sangat gembira. Rupanya si bocil pun segera meloncat turun, ingin ikut menghibur sang ibu yang senang atas kedatangan anaknya Pedro. Tapi tetap saja, sang ibu masih sangat mengkhawatirkan tentang kesehatan anaknya yang kini terlihat lebih kurus dan pucat. Lalu si ibu bertanya pada Pedro dengan nada yang serius, "Nak, bagaimana kesehatan kamu? Kalau ada sesuatu yang kamu pendam ucapkanlah pada ibu, nanti ibu akan pasti sering doakan atas kesembuhan kesehatan kamu." Yang pada akhirnya, meskipun dengan berat hati, dan dengan perasaan yang tak tega menyakiti perasaan ibu, terpaksa Pedro berkata sejujurnya tentang penyakitnya yang tidak dapat disembuhkan dan bagaimana Pedro harus terus secara rutin melakukan kemoterapi, yang hasilnya tetap tidak akan membuat jadi lebih baik pada Pedro. Mendengar penjelasan yang panjang lebar dari Pedro, si ibu sangat kaget dan was-was, sampai-sampai gelas yang dipegangnya pun jatuh pecah di lantai. Namun setelah itu, wajah si ibu bisa tenang kembali, lalu berkata dengan lembutnya pada si Pedro, "Nak, kamu harus ikhlas dan tabah menghadapi semua cobaan yang diberikan Tuhan padamu. Banyak-banyaklah berdoa pada Tuhan, dan selalu minta petunjuk padanya." Dan anehnya saat sang ibunya memberikan nasihat, kini Pedro merasa sangat lebih kuat lagi menghadapi penyakit yang dideritanya. Sebab, kini dia sudah plong mengatakannya pada sang ibu, kini Pedro benar-benar seperti punya semangat baru untuk tetap tegar menghadapi penyakit ganasnya itu. Dan kemudian, sang ibu sambil terus mengerjakan pembuatan kue menu baru yang diminta oleh Pedro. Sebab karir Pedro bertumpu pada hasil menu baru yang ibu buat sekarang ini, dan hasilnya sang ibu bersorak kegirangan sebab menu barunya itu sangat lezat sekali. Yang tentu saja sangat disambut gembira oleh Pedro, karena dia yakin kalau dia tidak akan dipecat dari perusahaannya, dengan membawa resep baru andalannya itu untuk Pedro persembahkan pada ibu Marta bosnya Pedro. Dan setelah itu, sang ibu menyuruh Pedro untuk segera membawa si bocil untuk diajak ke laut untuk bermain air di sana, dan mereka berdua pun kini sedang bersenang-senang di pantai, menikmati keindahan alam yang sudah lama Pedro rindukan, dan entah mengapa kini Pedro merasa tidak takut lagi menghadapi penyakit kanker yang dia derita. Seolah sekarang dia sangat ringan dan bebas seperti anak kecil tanpa dosa. Dan keesokan harinya, Pedro dan si bocil kembali masuk ke sekolah kedisiplinan milik Camila.
Dan bocil seperti ingin memberitahu Camilla bahwa dia dan majikannya sudah pergi berwisata ke pantai berdua, ucap si bocil dalam hatinya. Namun bagaimanapun itu, Camilla sudah tahu kalau Pedro sudah mudik pulang menengok ibunya, dan bermain di pantai dengan si bocil. Camilla kok tahu berita itu dari siapa? Jelas Camilla tahu, sebab selama kepulangan Pedro ke rumah ibunya, Pedro selalu menelpon pada Camilla tentang keadaan yang dialami oleh Pedro. Saat itu, di suasana yang tepat, Pedro bicara pada Camilla, kalau nanti sore, Camilla diundang Pedro untuk datang ke rumah makan tempat Pedro bekerja. Tentu saja Pedro juga bilang, kalau Camilla akan disambut dan dilayani seperti layaknya tamu bintang 5. Lantas dengan semangatnya Lucy temannya Camilla ikut nimbrung dan akan pergi bersama mereka. Di tempat pekerjaan, Pedro mendapat pujian dari Ibu Bos Marta, dan Bu Bos mengatakan, "Pedro, kamu memang selalu menepati janjimu. Seminggu yang lalu kamu saya maki-maki, karena hasil kerja yang tidak memuaskan saya. Kini balasannya adalah menu masakan baru kamu sangat enak, gurih, dan renyah, pokoknya luar biasa, dan sekarang, kita sudah punya andalan menu baru yang spektakuler." Ucap Ibu Marta dengan begitu senangnya, dan Pedro hanya diam dan dia sangat berterima kasih pada ibunya yang sudah memberikan resep barunya pada Pedro. Dan pada kali ini, saat hal yang dinanti-nanti oleh Pedro pun terwujud, di mana saat itu, Pedro kedatangan tamu istimewanya, Camilla. Camilla dan ditemani temannya yang bernama Luis. Betapa senang dan bahagianya Pedro menyambut kedatangan mereka. Namun saat Pedro sibuk menyiapkan masakan untuk para tamu lainnya, tiba-tiba sang bos datang ke situ menemui Pedro. Bu Marta mengatakan kalau masakan Pedro sangatlah asin rasanya, dan si bos meminta dengan segera agar diganti dengan masakan baru yang normal. Ucapnya pada Pedro dengan nada kecewa. Dan pada saat Pedro mencoba memegang rambutnya, rambut itu sangat mudah rontok. Lantas Pedro mencoba mencicipi garam, dia tidak merasakan rasa asin sama sekali. Sang teman yang bernama Berta jadi khawatir dan dia sangat yakin kalau Pedro sedang dalam keadaan tidak sehat. Dan benar saja, saat itu juga Pedro pingsan tak sadarkan diri. Dan, dia ditemani Camilla pergi ke rumah sakit untuk mengobati Pedro. Tak lama setelah Pedro mendapatkan perawatan medis, terlihat Pedro sudah bisa berdiri dan keluar dari kamarnya. Betapa sedih dan terharunya Pedro melihat Camilla kini selalu hadir untuk dirinya, dan Pedro pun mengucapkan rasa terima kasihnya pada Camilla. "Pedro, kamu gak usah sungkan terhadap aku. Sebenarnya saya sudah mengetahui dengan kondisi kesehatanmu selama ini, namun aku tak berani berkomentar, karena itu takut akan membuat dirimu kepikiran terus. Pedro, percayalah padaku, melihat dari kejadian demi kejadian yang menimpa dirimu, itu bukan kemalangan, melainkan itu sebuah ujian dari Tuhan untuk kita, agar kita bisa menghadapinya dengan penuh kesabaran dan juga mengingatkan kita agar selalu berdoa dan meminta bantuan padanya. Bagaimanapun kita itu adalah hanyalah hamba Tuhan yang sangat kecil, dan lemah yang tak bisa bergerak sendiri tanpa izin dan ridhonya." Mendengar sedikit nasihat dari Camilla, Pedro jadi teringat nasihat ibunya, yang isi ceritanya hampir sama dengan apa yang dikatakan Camilla. Yang tanpa sadar, Pedro pun memeluk Camilla dengan eratnya, demikian dengan Camilla. Dia pun tidak ingin terjadi sesuatu pada Pedro yang kini mulai disukai. Semoga Tuhan mengabulkan kehendak kedua orang baik ini untuk menatap masa depan mereka yang harus ditempuhnya, dan berharap dengan hasil kebaikan, amin. Saat sebelum tidur di rumahnya, kini Pedro sangat senang sekali bersenda gurau dengan si bocilnya. Tapi ketika Pedro menatap si bocil yang polos itu, hati Pedro jadi sedih dan terisak. Sebab Pedro tidak bisa membayangkan kalau suatu saat nanti, si bocil dan dia dipisahkan karena sesuatu. Pedro tak kuat membayangkannya. Oh ya sahabat, kini Pedro sudah keluar dari pekerjaannya, dikarenakan fisiknya yang semakin melemah. Pagi itu Pedro didatangi oleh Leo, teman kemoterapinya di rumah sakit. Dia begitu ceria dan penuh dengan senyuman. Pagi itu kedatangan Leo ke rumah Pedro adalah untuk mengajak Pedro refreshing di luar rumah, agar kita tidak terbelenggu oleh pikiran negatif dan rasa halusinasi yang menakutkan. Jadi sekarang bersenang-senang di luar dengan melakukan hal-hal yang positif untuk akhir hidup kita yang kita tak tahu sampai bisa berapa lama kita bisa bertahan, ucap Leo pada Pedro. Yang pada akhirnya Pedro sepakat dengan ajakan Leo yang positif, dan segera saja mereka berjalan-jalan, di jalan sambil melihat-lihat apa ada sebuah inspirasi yang bisa dibuat untuk karya seni, pikir Leo dalam benaknya. Dan tak ketinggalan, si bocil cerdas ini ingin ikut menikmati kedua orang yang sedang mencari inspirasi. Si bocil terlihat seperti tahu dengan situasi yang terjadi pada mereka berdua. Saat mereka asyik mengisi waktu luang mereka,
Pedro mengatakan rasa terima kasihnya atas perhatian dan ajakan Leo agar Pedro menjadi orang yang lebih kuat menghadapi cobaan dalam hidup ini, dan ucapan itu disambut oleh Leo dengan santai. "Sudahlah bro, kita kan berteman baik, jadi sudah sepantasnya kita saling memberikan masukan yang positif pada teman kita," ucap Leo menutup pembicaraan. Dan di suatu tempat lain, terlihat Camila sedang bingung menghadapi tagihan kontrakannya yang sudah telat, yang belum juga bisa Camila bayar. Kembali Camila dan Luis memutar otak untuk dapat menemukan jalan agar ada uang, supaya bisa membayar uang sewa kontrakan yang sudah telat waktunya. Namun, di tengah-tengah kebingungan mereka, datang Pedro masuk ruangan itu, dengan mengatakan, "Saya sudah mendengar percakapan cukup banyak. Kalau memang begitu keadaannya, izinkanlah saya untuk bisa membantu kalian agar bisa menepati dan tinggal lagi di kontrakan ini," ucap Pedro dengan nada serius. "Camila, mana mungkin saya tega membiarkan orang yang sangat kukasihi dan kucintai terlantar tidur di jalan, tidak mungkinlah. Oleh karena itu dengan segenap sisa kekuatan yang ada, aku akan sanggup membayar kontrakan kamu lagi," tegas Pedro dengan sedikit merayu dengan gombalannya. Mendengar itu, Camila jadi tenang hatinya. Dan saat itu juga Pedro mengajak Camila jalan-jalan menuju Korsel, dan mereka berdua sangat menikmatinya. Saat Camila menatap tajam pada Pedro, Camila melihat rambut Pedro banyak yang mulai rontok, dan untuk memperindah kepala Pedro, Camila sekalian mencukur botak kepala Pedro, agar terlihat lebih segar. Melihat kepala Pedro yang kini pelontos, si bocil jadi agak merasa aneh melihat penampilan majikannya. Dia pun terus menatapi dengan seriusnya. Betapa kini mereka bisa makan berdua dengan mesranya. Pada saat itu, Pedro mengajak Camila untuk menjenguk ibunya di kampung, sambil Pedro membicarakan tentang hasil kemoterapi dan kegiatannya sekarang setelah tidak lagi bekerja di rumah makan bintang 5 itu. Dan betapa senang dan kagetnya saat tiba-tiba Pedro sudah muncul masuk rumah ibunya. Dan dengan penuh kerinduan sang ibu pun memeluk Pedro dengan harunya. Dan kembali ketika Pedro makan berdua dengan Camila, Pedro mengatakan kalau besok dia akan membangun usaha sejenis kafe berjalan, di mana dia harus bisa kembali membuat jalan. Untuk masa depannya kelak, Pedro sudah tidak memperdulikan lagi tentang penyakit kankernya. Mendengar rencana yang akan membuat kafe berjalan seperti layaknya food truck, Camila pun menyambutnya dengan penuh rasa optimis. Dan kini pun sang ibu merasa sangat bahagia sekali melihat anaknya yang kini telah bangkit kembali dengan semangat yang kuat demi mencapai masa depan yang lebih baik. Dan saat ini, Pedro, Leo, Paula, dan Camila bersama-sama saling gotong royong membangun food truck itu dengan semangatnya. Leo dan Paula, kini mereka bekerja membantu Pedro setelah Pedro memberitahu mereka sebelumnya. Tentu saja Paula telah keluar dari pekerjaan lamanya juga. Betapa senangnya mereka semua setelah bangunan food truck itu selesai sempurna. Karena besok atau paling lambat lusa, sudah bisa mereka berjualan di food truck-nya. Namun saat itu, Leo harus menjalani kemoterapinya di rumah sakit kota. Dan Pedro pun segera membuat combro yang dipadukan dengan bola-bola kaviar, karena Pedro yakin kalau Leo akan senang mendapat makanan itu dari Pedro. Sebenarnya sejak dari awal membantu Pedro, Leo sudah dalam keadaan lemah dan harus istirahat. Namun entah mengapa, dia rela ikut bersama-sama Pedro mewujudkan sebuah usaha baru. Padahal badannya sudah lemah dan harus istirahat. Rupanya Leo berprinsip, demi Pedro, seberapa lemahnya pun dia, Leo tak akan memperlihatkannya pada Pedro. Di depan Pedro, dia selalu berupaya tampil segar dan ceria. Yang tak lama, seorang perawat mengatakan pada Pedro, kalau Leo sudah tiada, sejak pagi tadi dia sudah tak bernyawa lagi. Mendengar berita itu, Pedro jadi tertegun sesaat. Dia membayangkan masa kemarin yang baru saja dilewati bersama Leo yang segar dan tertawa ceria. Kini Leo sudah tiada, rata Pedro dengan sedihnya. Di ruangan rumah sakit itu, Pedro sangat ingat kembali saat di mana Leo begitu baiknya mengenalkan dirinya dan memberi motivasi hidup yang kuat. Kini Leo telah tiada, kekosongan dan kehampaan kini ada dalam pikiran Pedro yang selalu ingat akan diri Leo.
Bahkan kini Pedro keluar dari rumah sakit menuju ke jalan, agar Pedro bisa melihat kembali kenangan bersama saat dimana mereka berdua mencoret-coret tembok dengan semprotan cat yang tidak beraturan, tapi tetap mereka sukai. Namun keberadaan ibunya Pedro, Camila, Luis, dan Paula, yang kini sangat mendukung dan akan memulai usaha kulinernya sangat mengharapkan Pedro untuk segera bangkit. Dan benar saja kini Pedro sangat bersemangat untuk memulai bisnis barunya bersama keluarganya. Dan tak ketinggalan, si bocil nakal ini pun sudah bersiap memeriahkan acara pembukaan usaha barunya Pedro, dengan menggunakan kostum ikan hiu, yang waktu itu Pedro belikan untuk si bocil di pantai. Si bocil nampak menunggu sang majikan agar segera memulai acaranya. Dan ketika acara pembukaannya sudah dibuka dengan meriahnya, kini yang terjadi, di luar dugaan Pedro, ternyata para tamu yang datang mau berkulineran di situ begitu banyak, mulai dari tetangga rumah, para saudara, sepupu, juga termasuk rekan kerja dahulu pun ikut hadir, menikmati hidangan perdana dari masakan Pedro yang lezat. Bahkan semakin banyak yang datang di tempat itu, semua merasakan suasana yang meriah, hangat dan penuh dengan keceriaan. Ada beberapa orang yang kemudian turun ikut berjoget, ada juga yang hanya bergoyang di tempat. Intinya, pada acara perdana ini, Pedro dan kawan-kawan sedang menikmati keberhasilan usahanya di awal baru launching. Ketika waktu sudah mulai larut, dan para tamu pun sudah perlahan semakin berkurang, Pedro berkata pada Camila, "Camila, terima kasih sekali. Kamu sudah berhasil membuat acara di kafe ini jadi begitu meriah dan mendatangkan banyak tamu yang datang. Dan sekarang, saatnya kamu beristirahat untuk pulang. Sementara aku akan membereskan perabotan dan alat-alat masak yang harus dibersihkan. Dan hati-hati di jalan," ucap Pedro dengan penuh rasa bahagia. Namun tiba-tiba saja si bocil menggonggong terus, seperti sedang memberitahu sesuatu. Dan benar saja, gonggongan si bocil itu memberitahu kalau saat ini si bos Pedro dalam keadaan pingsan tak sadarkan diri. Dan bahayanya, kini api di kompor yang belum dimatikan jadi semakin tidak terkontrol. Melihat semua itu, si bocil anjing kecil yang cerdas itu pun segera mengambil tindakan yang diharapkan bisa mengurangi kobaran api yang semakin membesar. Namun rupanya si bocil merasa kalau dirinya harus memberitahu seseorang. Dengan langkah cepatnya si bocil segera akan menemui Camila ke rumahnya. Dan saat Camila melihat si bocil yang datang dengan tergopoh-gopoh, Camila jadi tahu apa yang sedang terjadi. Ini pasti ada kejadian bahaya pada si Pedro, ucap Camila dalam hatinya sendiri. Dan saat itu, Camila dengan ditemani Lois segera menuju ke tempat Pedro berada. Sementara si bocil dia lebih senang berlari sendiri, ketimbang ikut naik mobil dengan Camila. Sementara dokter di rumah sakit sudah memeriksa kondisi kesehatan Pedro yang semakin memburuk. Kini dokter sudah punya keputusan yang memang harus diambil secepatnya. Dan dokter memutuskan untuk segera mengoperasi Pedro, dengan mengangkat kanker di dalam kepalanya yang sudah sangat akut yang intinya Pedro harus dioperasi sekarang juga. Saat itu Pedro tersadar dari pingsannya. Namun dia begitu sedih dan panik ketika dia melihat si bocil anjing kesayangannya tidak boleh masuk ruangan itu. Jelas terlihat kesedihan Pedro. Pedro mengatakan pada ibunya, "Bu, saya hanya punya waktu hidup tinggal beberapa menit saja. Izinkan saya agar bisa bersama si bocil anjing kesayangan saya untuk bersama di akhir hidup yang hanya sebentar lagi," ucap Pedro memohon pada ibunya. Dan saat itu, Camila punya ide bagus. Dia segera keluar dari ruangan itu, karena Camila mempunyai rencana kejutan yang pasti akan membuat Pedro senang. Merasa saat itu adalah masa-masa terakhir Pedro hidup, Pedro mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas sikap Pedro selama hidupnya, yang selalu memberatkan sang ibu. Dan dia pun kini sadar kalau dirinya tak bisa membahagiakan ibunya. Namun sang ibu mengatakan, "Pedro anakku, Mama sangat memaafkan dengan semua yang pernah kamu lakukan selama hidupmu. Namun Mama menilai, sekarang ini kamu adalah laki-laki dewasa, yang patuh dan sangat perhatian sama orang tua." Sementara Camilo sudah sampai kembali di rumah sakit dengan membawa segerombolan anjing-anjing lucu, yang membuat suasana di rumah sakit jadi riuh rendah oleh suara anjing-anjing yang sedang berlari dan saling mengejar satu sama lainnya. Yang pada akhirnya, Camila dapat membawa si bocil ke dalam kamar Pedro dengan mudahnya, tanpa diketahui oleh para suster penjaga.
Alangkah senangnya Pedro melihat si bocil datang digendong Camila. Dia pun kini siap untuk segera dioperasikan kerot otaknya itu. Kini operasi bedah otak itu pun akan segera dimulai dan mereka saling berpelukan. Dan setelah operasi itu dilaksanakan, hasilnya amat mengejutkan. Yang tadinya harapan hidupnya hanya 5% saja. Kini ternyata, yang 5% itulah yang bisa membuat Pedro hidup kembali dari kondisi kritisnya. Semua pun ikut berbahagia atas keberhasilan operasi yang sangat menegangkan itu. Setelah beberapa minggu kemudian, kini Pedro kembali bisa bermain di tepi pantai sambil berenang bersama ombak yang ditemani oleh si bocil juga. Mereka berdua terlihat sangat bahagia sekali. Maklumlah soalnya kemarin kan Pedro sedang terpauruki dengan penyakit kankernya. Dan sekaranglah waktunya untuk bisa bersenang-senang dengan si bocil anjing kesayangannya itu. Juga kini si bocil telah lulus sekolahnya dengan nilai yang sangat baik. Dan itu sangat membanggakan Pedro, sebagai pemilik anjing nakal yang cerdas itu. Kini semakin disadari oleh Pedro, bahwa semenjak dirinya bertemu pertama kalinya dengan si bocil, Pedro selalu mendapat keberuntungan demi keberuntungan, dari mulai dia hampir mati karena kanker ganasnya, disambung lagi Pedro kini bisa dekat dan punya calon istri lewat hubungan si bocil yang bersekolah di tempatnya Camila. Serta kini Pedro mempunyai usaha kuliner yang sangat membanggakan dan berhasil menjadi kafe idola di kota itu. Dan yang paling membahagiakan Pedro saat ini adalah, Pedro sudah dikaruniai seorang anak yang cantik dan sehat juga menggemaskan. Umur si bocil yang semakin tua membuat dia kini sering murung dan sering menatap Pedro dengan sesuatu pengharapan. Awalnya Pedro belum mengerti tentang makna dari tatapan si bocil pada si Pedro. Namun kini Pedro tahu dan merasakan firasatnya kalau umur si bocil sudah semakin pendek. Dan Pedro pun di sisa akhir hidup si bocil yang sering menolong dan mengangkat derajat Pedro oleh si bocil. Kini Pedro akan kembali memberikan harapan si bocil. Yang pada akhirnya, Pedro pun mengajak si bocil, mungkin ini untuk yang terakhir kalinya bisa bermain ke pantai, agar bisa melihat ikan-ikan di laut, seperti yang sering bocil tonton pada pesawat televisi. Dan benar saja firasat Pedro. Setelah si bocil puas menikmati ombak di pantai, lalu dia tiduran di pangkuan Pedro dengan nikmatnya, dan itu adalah di mana si bocil bisa bernafas terakhir kalinya. Sebab kini di pangkuan si Pedro, ada anjing kecil yang sudah tidak bernyawa lagi, telah mati, meninggalkan sang majikan yang sangat dia sayangi. Begitupun dengan sang majikan, yang begitu kehilangan atas teman hidupnya yang banyak memberikan kebahagiaan dan keberuntungan padanya. Selamat tinggal bocil si anak anjing yang nakal, dan segera film pun berakhir.